apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 bocah laki-laki berusia 10 tahun warga Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai tewas tenggelam akibat terseret arus. 8 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai terendam banjir. Sejumlah warga pun mulai menderita diare, demam batuk, dan gatal-gatal. Jelang Natal dan Tahun Baru, Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara pantau stabilitas harga dan kebutuhan bahan pokok. Kita ke informasi pertama, nasib naas dialami 2 bocah laki-laki berusia 10 tahun. Warga Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Keduanya tewas tenggelam akibat terseret arus saat melintasi jalan alternatif dari daerah yang terendam banjir. Kedua bocah dalam perjalanan pulang seusai dari latihan perayaan Natal di gereja. Kedua bocah laki-laki yang tewas tenggelam ini bernama Rizky Gali Salam dan Andrian Pratama Lubis. Masing-masing berusia 10 tahun, murid kelas 4 sekolah dasar di SD Negeri 107444 Sukatani, Desa Sukadamai, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Isak tangis pun menyelimuti kedua rumah korban tenggelam tersebut saat jenazah disemayamkan di rumah duka pada Rabu lalu. Saksi mata Arinson Nababan menyebutkan kedua bocah laki-laki yang tewas tenggelam ini diketahui baru pulang mengikuti latihan untuk perayaan Natal di gereja yang ada di Dusun Silambu, Desa Sukadamai bersama ketiga orang teman lainnya. Ketika jalan pulang, kedua korban melalui jalan alternatif Benteng Sawah yang biasa digunakan oleh warga sekitar. Namun karena dalam beberapa hari curah hujan tinggi, mengakibatkan kondisi jalan menjadi banjir dan berarus deras. Bahkan saksi setempat melarang korban dan temannya untuk melintasi jalur alternatif tersebut. Dapatnya udah terbawa arus inilah Pak, ke sana. Orang pertamanya saya sendiri, nggak ada orang mau minta tolong gitu. Baru saya suruhlah anak itu yang selamat itu, yang bisa ngerenang, pulang kampung, kasih tahu orang gitu. Pasca kejadian, pemerintah Kecamatan Sebamban mengimbau kepada masing-masing kepala desa dan kepala dusun agar meminta masyarakatnya menjauhkan anak-anak bermain di sekitar sungai yang berarus deras. Kita sudah mengimbau pada seluruh kades dan kadus untuk mengimbau masyarakatnya untuk menjauhi anak-anak dari sungai, dari arus yang deras. Kedua korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang ada di Desa Sukadamai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Satu unit truk tangki masuk jurang sedalam lebih kurang 200 meter akibat dihantam tanah longsor di Jalan Lintas Merek Sidikalang, Kabupaten Karo. Pengemudi truk tewas terhimpit truk, namun jasad korban belum dapat dievakuasi. Tanah longsor yang memicu kecelakaan ini terjadi di Penatapan 2, Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo pada Selasa malam. Saat tebing di pinggir jalan runtuh, satu unit truk melintas dikemudikan oleh Wahyu Hidayat alias Dede, terkena hantaman material longsor. Truk yang dikemudikan korban terseret dan terjun ke jurang di sisi jalan dengan kedalaman lebih kurang 200 meter. Akibat longsor ini, jalan utama Karo Sidakalang sempat tertutup selama beberapa jam. Petugas gabungan Kabupaten Karo kemudian mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan material batu dan tanah, serta batang pohon yang melintang di jalan. Jasad korban pengemudi beserta truk yang dikemudikan belum berhasil dievakuasi. Dari akibat longsor yang tadi malam, satu unit mobil CPO jatuh ke longsoran, jadi sampai saat ini masih kita evakuasi. Informasi yang kita dapat dari tim Basarnas pukul 14.00 Basarnas dari Medan akan sampai di sini dan akan mengevakuasi korban. 6 personil tim SAR Kota Medan yang tiba di lokasi kejadian kesulitan menjangkau jasad korban yang ditemukan terhimpit badan truk. Proses evakuasi juga terkendala hujan serta kurangnya penerangan di jalan lintas Karo Sidakalang.
Tutia Lewelobis melaporkan dari Kabupaten Karo. 8 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai terendam banjir. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat tercatat sebanyak 50.341 jiwa terdampak banjir. Sejumlah warga pun mulai menderita diare, demam, batuk, dan gatal-gatal. Melalui pantauan udara, sejumlah kawasan di Kabupaten Serdang Bedagai terlihat tergenang air. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, hingga Kamis kemarin banjir meluas menjadi 8 kecamatan. Meski debit airnya menurun menjadi 30-60 cm di setiap kecamatan. Sementara untuk jumlah total korban banjir sebanyak 50.341 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan. Meski banjir sudah terjadi sejak Sabtu pekan lalu, banyak warga yang masih memilih bertahan di dalam rumah dan mengungsi di rumah saudara mereka yang tidak terdampak banjir. Posko pengungsian sudah ditambah menjadi 35 posko pengungsian dari 28 posko yang sebelumnya didirikan oleh pemerintah kabupaten dan swadaya masyarakat. Cuman masih terdampak itu tetap 8 kecamatan. Itu ada Kecamatan Perbaungan, Rampa, Tanjung Beringin, Bamban, Teluk Mangkudu, Bandar Kalipa, Tebing, sama Dolomasio. 8 ya, Bro? 8. Kalau ketinggian air sendiri? Ketinggian air memang sudah mulai surut, tapi masih ada yang di sekitaran 30-50 cm. Untuk jiwanya Bang sendiri? Jiwa masih di posisi 50.341. Sementara untuk genangan air yang sudah terjadi selama 5 hari ini mengakibatkan sejumlah korban banjir mulai mengalami penyakit demam, batuk, dan gatal-gatal. Cuman ini ada sedikit batuk, pilek, itu aja lah. Meriang lah, Pak. Nggak enak begitu. Karena hawa dingin. Dari banjir ini kira-kira terganggu nggak, Pak? Kalau dari banjir ini ya umumnya ya mesti terganggu sih. Kan kita nggak pernah bisa beraktivitas. Biasanya kerja pun ya macet lah. Kondisi banjir ini diperkirakan masih tetap bertahan mengingat curah hujan di kawasan Serdang Bedagai masih tinggi. Warga diimbau untuk tetap hati-hati dan selalu waspada jika terjadi banjir susulan. Kamis pagi kemarin, Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai menurunkan 15 tim medis di 8 kecamatan yang terdampak banjir dengan cara mendatangi langsung seluruh posko-posko pengungsian. Di Kecamatan Tanjung Beringin, warga saling berebut untuk mendapatkan obat dari penyakit yang mereka derita. Untuk penyakit terbanyak diderita warga adalah penyakit gatal-gatal. Dari setiap posko di kecamatan yang terdampak banjir, warga yang terkena penyakit bervariasi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, 100-an lebih warga yang terserang penyakit akibat genangan air yang terjadi pada 6 hari terakhir. Keluhan secara umum gatal-gatal biasa. Untuk saat ini Pak, pengobatannya ada berapa banyak warga yang berobat? Kalau jumlah warga yang berobat itu sudah banyak sih, sudah hampir 100-an orang. Kita tadi juga sudah bagikan salep-salep juga. Sementara terkait banjir, hingga Kamis pagi, data rumah yang terdampak banjir berada di 13.000 rumah, dengan korban banjir sebanyak 50.341 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk posko pengungsian, hingga kini terdapat 45 lokasi posko pengungsian yang didirikan pemerintah maupun warga setempat. Hingga Kamis pagi, pemerintah kembali melanjutkan penyaluran sembako ke seluruh daerah yang terdampak banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Banjir yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara selain merendam belasan ribu rumah, juga merendam puluhan sekolah yang ada di 8 kecamatan. Sebagian sekolah menerapkan belajar bersistem daring dan sebagian lagi libur untuk sementara waktu. Aktivitas warga di 8 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai kini lumpuh. Salah satunya proses belajar mengajar di sekolah yang terdampak banjir. 19 sekolah tingkat sekolah dasar, 4 sekolah tingkat menengah pertama di Kecamatan Tanjung Beringin diliburkan. Anak-anak yang di rumah itu juga ada dilaksanakan tugas-tugas oleh gurunya, baik secara daring maupun luring.
Banjir dari Sabtu pekan lalu hingga Kamis pagi kemarin menyebabkan 13.000 rumah di 8 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai masih terendam banjir dengan ketinggian air mulai dari 30 hingga 60 cm. Sementara untuk korban yang terdampak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mencatat terdapat 50.341 jiwa yang terdampak di 8 kecamatan tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.